Yo, what's up? Welcome to FTV channel. In this video, gue bakal mereview sebuah mouse dari Fantech, yaitu Fantech G10 Rasta. Dan mouse ini sudah gue unboxing, dan video unboxingnya ada di sini. Silahkan diklik aja cardnya. Dan di video unboxing tersebut, gue sudah menjabarkan berbagai spesifikasi yang telah diberikan oleh pabrikannya. Jadi di review kali ini, gue akan membahas lebih dalam dan lebih detail lagi apakah sama dari spek yang telah diberi oleh pabrikannya hingga gue pakai. Apakah itu sama? Apakah itu memang lebih bagus bahkan gitu kan? Jadi inilah review dari Fantech G10 Rasta. Oke, gue bakal langsung aja membahas tentang harga gitu kan. Biasanya kalau YouTuber lain gitu membahas harga di akhir-akhir, nah gue akan membahas di awal-awal. Jadi harganya itu berkisar di range harga 45 mungkin atau 50 ke atas sampai sekitar 70 ya, 70 sampai 50 sampai 70. Gue berhasil mendapatkan ini di harga 57. Gue lupa, 57 masih ingat gue. Jadi seharga 57.000 lu udah mendapatkan suatu mouse yang memang epic sekali gitu. Dan alasan gue bertemu harganya 57, mungkin kalau misalnya bertemu dengan harga 50.000 atau mungkin 55.000, gue milihnya itu berdasarkan si tokonya sih, karena tokonya itu memiliki rating yang bagus. Jadi gue ingin menghilangkan rasa was-was. Jadi makanya gue pilih toko yang menjual itu harganya 57.000 gitu kan. Jadi nggak masalah kalau lo emang mau ngambil harga yang range harga yang lain gitu kan. Itu terserah lo, itu pilihan lo. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar ekspektasi, di luar kemungkinan, jadi jangan salahin gue, oke? Dan gue mencoba menjabarkan harganya yang sudah gue dapat harganya segitu. Nah, mari kita masuk ke reviewnya. Oke, dimulai dari desain. Desain nih udah nggak usah dibahas lagi sih. Dari video unboxing yang kemarin nih, lo udah lihat ekspresi gue gimana, men. Ini parah, bener-bener parah. Dengan harga 50.000-an lo bisa mendapatkan desain seperti ini, itu cukup luar biasa banget sih. Dan juga desainnya ini itu sangat-sangat minimalis, sangat-sangat gaming banget juga gitu kan. Lo bisa melihat warnanya tuh perpaduan hitam dan merah. Wadaw, gila sih parah. Dan dihiasi oleh chroma berlogo Fantech di tengah gitu kan. Waduh, keren banget. Lo bisa melihat, gila keren banget bro. Mana ada nih desain harga 50.000-an kayak gini gitu kan. Jadi kalau buat desain udahlah, ini udah jagonya nih, nggak masuk harga nih, oke. Dan kita masuk ke build quality-nya. Oke, bagi build quality ada beberapa bahan yang bisa dibilang gue highlight, oke. Jadi dari kabelnya dulu. Dari kabelnya ini itu udah braided pastinya ya kan, yang udah kuat banget gitu kan. Dan juga di mouse-nya kita langsung ke batangnya aja. Jadi di sini itu matte. Oke, ini matte atau doff ya. Ini matte atau doff, dan ini tuh agak kasar. Jadi kalau walaupun lu berkeringat, keringat lu tuh nggak bakal melicini bagian ini, oke? Yang bagian tengah ini, oke? Nggak bakal bro, nggak bakal. Dan udah, kalau lo tahu ini, oke, masuk ke samping guys. Nah, di samping ini nih licin dan ini lengket ke jari. Kalau ini nggak lengket di jari beneran, nggak lengket di tangan lo. Kalau ini lengket ke jari. Jadi kalau lo nge-grip gini, oke, nge-grip atau lo claw grip gitu kan, itu tuh di jari-jari ini melengket gitu loh. Jadi dia bakal lebih apa ya, lebih pakem gitu, lebih ngelok jari lo gitu kan, asik sekali gitu loh. Karena ini memang licin sih. Tuh, ini nih licin, beda sama yang di tengah. Di bahannya beda, dan juga kalau bagian di ini sama yang di pinggir. Dan juga ini scrollnya itu sudah dilapisi oleh karet, oke? Ini scrollnya sudah dilapisi karet, jadi cukup mudah dan cukup presisi nantinya ketika lo menggunakan scroll wheel pada beberapa game atau aktivitas di PC atau laptop lo. Di bawahnya kita bisa melihat ini ada fitnya cukup tinggi sebetulnya. Tadi kemarin dibilangnya di unboxingnya di kotaknya itu ada cukup rendah, tapi aslinya sih tinggi gitu loh. Ini nggak bakal ketemu sama itu ya, sama si mousepad lo ya. Yang bakal ketemu pasti ini, karena ini agak tinggi gitu guys. Jadi nggak bakal ketemu sih ininya. Di bawahnya ya gini lah ya. Di bawah ini cukup jelek sih beneran. Gue jujur cukup jelek sih. Harganya kayak harga mouse murah gitu kalau yang di bawah. Tapi kalau di atas ini beda. Build quality yang di atas bagus. Nah, kalau kita ketuk-ketuk nih, lo bisa dengarkan. Nah, jadi di pinggirnya ini itu lebih solid. Kalau di sini tuh kayak lebih kosong gitu guys. Kalau di sini juga bawah kosong.
Jadi seperti itulah buat quality-nya. Lo bisa mungkin memiliki statement sendiri. Jadi gue nggak bakal berstatement pribadi, jadi lo bisa berpikir juga gitu kan. Nah, membahas beratnya nih, dari official website-nya, mouse ini memiliki bobot sebesar 114 gram. Katanya seperti itu, gue nggak tahu juga karena gue belum punya timbangan untuk mengukur ini, jadi gue belum tahu pastinya. Jadi kalau menurut si websitenya itu 114 gram. Nah, kalau dibahas nih berat apa enggak, in general semua mouse itu berada di 150 gram. Jadi kalau misalnya di bawah 150 gram berarti itu termasuk ringan, di atasnya itu termasuk berat. Jadi misalnya mouse-nya ada di sekitar 130 hingga 170 itu masih ukuran sedang, tapi ini berarti lebih ke ringan. Jadi ini lebih tipe speed. Apa aja sih tombol-tombol yang ada di mouse ini? Jadi mouse ini memiliki 4 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, ada juga DPI dan juga scroll wheel. Nah, tadi sempat gue singgung scroll wheel-nya itu ada lapisan karet, ya kan. Nah, karena ini lapisan karet juga ringan banget, jadi kayak lo mau geser dikit tuh kayak tuh, lihat ya, tuh. Kalau misalnya kebanyakan scroll wheel kan ada klik-kliknya gitu kan, ada perbatasan dari titik satu ke titik lainnya kayak tek 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 tek. Nah, ini nggak terlalu terasa. Jadi untuk beberapa game, beberapa genre game atau aliran game seperti let's say kayak MMO atau survival gitu kan, itu kayaknya kurang cocok deh, karena mungkin bisa kelewatan mungkin kalau lo scrollnya gitu kan. Tapi bisa diakali dengan customisasi lewat settingan lo, berapa kecepatan scroll wheel yang lo butuhkan bisa dikustomisasi. Buat FPS, nah ini asik banget karena kalau buat FPS kita butuh kecepatan gitu kan, butuh refleks untuk membunuh musuh yang secara tiba-tiba di depan muka gitu kan. Jadi kalau misalnya di depan muka lo mau ganti ke pisau secara tepat, ini bisa, karena ini tuh nggak perlu tenaga yang lebih gitu, cuma dikit doang itu udah berubah. Makanya menurut gue ini emang buat FPS mantep banget sih ini. Nah, setelah gue membahas klik-kliknya gitu kan, nah kliknya ini itu bisa 3 juta, diklaim bisa 3 juta, dan suaranya kayak gini. Oke, bisa lo bayangkan seperti apa, dan cukup enak. Tuh biasanya cukup enak dan presisi juga kliknya, dan respon time-nya tuh nggak lama, pasti cepet gitu kan, karena itu juga wired juga. Jadi ini udah bagus banget sih kalau buat klik-kliknya. Nah, sudah membahas klik, scroll wheel juga, jadi kita langsung membahas DPI-nya. DPI ini memiliki 4 level, yaitu 800, 1200, 1600, dan juga 2400. Kalau gue pemakaiannya di 1600 atau di 1200, dan terkadang juga gue pergi ke 2400. Gue bukan pengguna DPI rendah karena gue bermain semua genre game, jadi semua tipe-tipe game gue mainin ya, gak cuma FPS, gue juga mainin strategi segala macam. Makanya gue menggunakan DPI yang bisa dibilang ya relatif lebih tinggi daripada penggunaan orang normal lainnya. Selain fitur lo bisa mengganti DPI pada tombol ini, juga kemarin video unboxing kemarin kita dikejutkan oleh suatu fitur lo bisa mengganti atau nge-pause musik di dalam game. Jadi ketika lo dalam game, lo bisa nge-pause atau nge-play musik yang ada di PC lo. Gila nggak tuh? Dan ternyata nihil. Yes, gue belum tahu caranya gimana. Bahkan gue udah bereksperimen dari semua hal yang bener-bener gue tahu. Jadi gue coba dari semua aplikasi yang bener-bener dari punya Windows, yaitu Windows Media Player seingat gue. Dan itu semua Windows punya, geng. Jadi dari Windows 7 sampai 10 itu pasti ada. Jadi itu bener-bener basic banget. Dan gue coba play, gak bisa. Bener-bener nggak bisa. Dan gue next step lagi, gue pergi ke yang punyanya Microsoft Store ya, yaitu Groove Music. Itu udah terinstall langsung di Windows 10 biasanya, Windows 8 ada juga kayaknya. Jadi itu Groove Music, dan juga gue coba nggak bisa juga. Nah, di next step lagi, yaitu yang sering gue gunakan, yaitu Spotify. Sama, nggak bisa. Di in-game pun, di luar pun, bahkan gue coba semuanya, ketiga-tiganya gue buka di in-game, gue coba sesuai instruksinya, itu menahan ini 5 detik, tetap nggak bisa. Jadi bagi gue nggak bisa. Jadi kalau misalnya lo menggunakan G10 Rasta ini gitu kan, dan lo berhasil, silahkan tinggalkan komen di bawah, bakal gue pin. Dan lo telah membantu banyak orang yang akan membeli ini, supaya tahu ini bisa apa enggak. Kalau gue pribadi jelas udah gue coba berusan nggak bisa, ya udah, nggak apa-apa. Oke. Next. Nah, tombol DPI-nya ini kan udah gue sebutin tuh 2 feature yang ada pada mouse ini. Dan juga nih, terakhir feature yang luar biasa sekali dan menyangkut chroma-nya, yaitu look at this. Look at my finger. Like, okay. Bisa mati. Siap, bisa mati. Chroma-nya bisa mati. Siap, oke. Okay? Chroma-nya bisa mati. Bisa hidup lagi. See?
Gila gak sih? Gue yang menumpukan ini. Waduh. Jadi ini nih bangsat emang. Dia nggak ngasih tahu ternyata chroma-nya bisa dimatiin. Ya. Jadi chroma-nya bisa dimatiin dengan menahan si tombol DPI ini selama 2 detik. Oke, gue cobain lagi. Ya kan bisa mati kan, karena saya sudah mencoba bereksperimen kemarin itu, akhirnya ternyata saya menemukan chromanya bisa mati. Dan kita langsung membahas chromanya karena sudah menyinggung chromanya ini. Jadi chromanya ini itu mengikuti color wheel, oke, semua color wheel dari semua warna yang ada di bumi Indonesia ini. Waduh, semua bumi ini udah dikeluarkan dari sini, kecuali hitam sih, hitam nggak bakal keluar ya. Jadi dia berpindah-pindah sesuai dengan itu waktu yang telah disetting sama pabrikannya, kan ini nggak bisa disetting gitu loh tuh ganti-ganti kan. Dan juga warna yang dihasilkan ini soft karena ini kan ada diffusernya gitu kan, jadi diffusernya itu nggak jelek. Kalau jelek itu kayak kelihatan lampunya gitu, ngerti nggak sih? Kalau ini tuh soft gitu, jadi warnanya itu merata, jadi semuanya tuh kena gitu, semua logonya tuh kena. Jadi menurut gue RGB chromanya ini bagus sih, nggak murahan, nggak terlihat murahan, pasti orang menganggap ini juga mahal. Jadi bener-bener nilai plus banget nih si chroma yang satu ini pada MOS harga 50 ribuan. Nah, kalau tipe grip gue adalah semua grip gue pakai, terutama sih gue pakainya tuh palm sama si claw. Dan ini claw banget, bawaan itu pengen nge-claw aja, pengen pakai claw grip terus gitu, beneran. Jadi ini tuh enak banget. Oke, gue bakal ininya. Ini si pantat ini panjang, oke, pantat ini panjang, dan ini enak di sini, dan ini enak di sini, dan ini juga ringan. Ini ringan banget kalau lo pakai claw grip. Dan kalau buat palm grip bisa-bisa aja sih, tapi tuh lo lihat tuh jari gue lewat-lewat nih. Nih jari gue lewat-lewat nih, mau ke ujung nih. Nih. Kalau claw gue, kalau palm nih. Lihat nih. Ini lewat-lewat nih. Gitu kan, makanya jari gue nggak cocok sih kalau misalnya pakai ini buat palm grip, tapi buat claw grip wah enak banget. Gue bisa pakai ini ya, pakai fingertip, gue juga bisa pakai ini karena ini cukup presisi, DPI-nya juga sampai 2400, itu membantu gue banget kalau menggunakan claw sama fingertip. Jadi menurut gue nih claw grip bro enak banget bro, beneran deh. Tapi performa ini mantap banget, mantep, nggak sesuai harga, mantep. Nah, kesimpulannya gimana nih bro gitu kan, lo mungkin bertanya gitu kan, gimana nih Rin gimana Rin gitu kan, lo mungkin gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah kalau lo tipe pemain yang bener-bener FPS banget, atau game lo tuh bener-bener game kompetitif semua gitu kan, kayak Apex Legends, PUBG, atau Counter Strike gitu kan, atau game lu tuh kayak game-game Paladins gitu kan, yang bener-bener nembak mulu gitu, butuh kecepatan, butuh apa ya, ketepatan gitu kan. Nah ini bagus banget nih, apalagi kalau lu belum pernah coba claw grip dan lu pengen coba claw grip tapi mouse yang claw grip itu mahal, ini aja bro, ini aja, gue bilangin ini aja. Jadi kalau lu misalnya pengen nyoba claw grip dan kalau pun mouse yang lain itu mahal, cobain ini dulu deh, karena ini harganya kan 50 ribu. Jadi kalau pun nggak cocok sama lu, mungkin lo bisa jual ke teman lo, karena ini 50 ribu menurut gue kalau untuk mouse ya nggak mahal bro. Dan apalagi lo misalnya pemain baru, pemain yang emang baru masuk ke ranah PC gitu kan, ini cocok banget buat lo yang emang pengen mencoba claw grip. Karena kalau misalnya dari awal mouse lo emang cuman khusus untuk palm grip ke claw grip emang aneh. Tapi kalau lu pengen mencoba claw grip dari harga yang bener-bener minim dan juga performa bagus, bahkan looknya atau bentukannya, desainnya bagus, nih ambil ini, harga 50 ribuan udah dapat ini. Oke, selembar uang Anda bisa mendapatkan mouse yang performanya mantap, desainnya mantap, dan juga memiliki beberapa fitur yang sangat luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya seperti itu aja menurut gue. Ingin mencoba beberapa eksperimen atau experience, coba aja ini. Oke, sekian dulu review kali ini gitu kan, karena ini sudah malam makanya gue nggak bisa teriak-teriak atau bersuara lebih kencang lagi. Oke, gue Rin signing out dari MCPW. See ya guys.